Assalamualaikum sahabat pembelajar. Kali ini kita bertemu lagi di channel cerita kita. Kita akan membahas tentang teks anekdot. Subjudul materi mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Namun sebelum saya bahas materinya, silahkan sahabat pembelajar untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya agar bertemunya kita lewat video ini itu diberikan kebermanfaatan yang lebih. Oke, silahkan ya berdoa terlebih dahulu. Nah, jika berdoa sudah, kita bahas tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, sahabat pembelajar harus dapat mendata pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Dan yang ketiga, persamaan dan perbedaan anekdot dengan humor. Saya ingatkan kembali, silakan sahabat pembelajar ingat tujuan pembelajaran ini, karena dengan mengingat tujuan pembelajaran ini, maka sahabat pembelajar akan mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah teks, saya akan bacakan, silahkan sahabat belajar simak dengan baik. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat untuk berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Baik, ini sebuah teks ya yang akan kita bahas. Apakah ini termasuk teks anekdot atau bukan? Sebelum kita bahas teks ini, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih pada sahabat belajar yang mensubscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kita sama-sama diberikan kebermanfaatan. Kita lanjutkan. Masalah yang dibahas dalam teks tadi adalah dosen yang merangkap menjadi pejabat. Jadi selain dia dosen, dia juga ternyata seorang pejabat. Ya. Unsur humor. Nah, jika tadi ketika sahabat pembelajar ada yang tersenyum-senyum sendiri, nah berarti sudah masuk tujuan dari teks tersebut kepada sahabat pembelajar. Namun bagi yang belum, mungkin karena belum memahami makna dari teks tersebut sehingga tidak lucu menurut sahabat pembelajar. Di sini unsur humornya itu terletak pada kalimat akhir atau di kalimat penutup, yang jawabannya itu dosen tidak mau berdiri karena takut kursinya diduduki oleh orang lain. Sekarang, apa makna tersirat yang disampaikan? Makna tersiratnya yaitu kritikan kepada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau digantikan oleh pejabat baru. Apa alasannya teks tersebut termasuk dalam teks anekdot? Alasannya karena dalam teks tersebut selain mengandung unsur humor, juga ada sindiran atau kritikan yang disampaikan. Nah, di bagian akhir ini ada dua kata yang mesti digarisbawahi oleh sahabat belajar, karena ini merupakan kunci dari teks anekdot. Apa itu? Betul, humor dan sindiran. Ya, jadi teks anekdot itu mengandung humor
dan sindiran atau kritikan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang, yang jadi pertanyaan, apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Nah, kalau di teks yang tadi itu, yang kita bahas bersama, itu kritikan atau sindiran terhadap seseorang, itu seorang pejabat ya. Isi pokok dari anekdot adalah sebuah sindiran pada sesuatu atau seseorang. Tadi sudah kita bahas ya, silahkan diingat kembali. Sekarang, apa itu fungsi anekdot? Fungsi anekdot yang pertama adalah anekdot sebagai hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal atau seseorang. Kemudian yang kedua, anekdot sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Nah, ekspresi inilah yang nanti menghasilkan sebuah kritikan. Paham ya? Kita lanjutkan. Tujuan anekdot. Tujuan anekdot yang pertama adalah membangkitkan tawa untuk menghibur pembacanya. Yang kedua, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Jadi di teks pertama tadi ada sebuah realita yang memang terkadang pejabat itu kan tidak mau digantikan atau tergantikan. Nah, kebenaran itulah ya diungkapkan secara ringan lewat alur cerita di mana dosen ketika mengajar dia tidak mau berdiri, dia tetap duduk. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya, ciri teks anekdot. Yang pertama, cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Yang kedua, bersifat menggelitik, lucu, dan konyol. Yang ketiga, menyindir secara tidak langsung. Dan yang keempat, di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Ini ya ciri dari teks anekdot. Silakan dipahami sehingga sahabat belajar ketika disuguhkan sebuah teks ya, sahabat belajar sudah paham bahwa oh ini ternyata teks anekdot atau ini bukan teks anekdot. Selain itu, ketika nanti di akhir pembelajaran biasanya ada uji kompetensi keterampilan di mana sahabat belajar diminta untuk membuat teks anekdot. Ketika sudah memahami ciri, fungsi, arti, maka akan mudah sahabat belajar dalam menentukan atau membuat teks anekdot. Mari kita lanjutkan. Apakah ini teks anekdot? Oke, ya. Silahkan dicermati. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lembur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, mohon blimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Durianto. Apakah ini sebuah teks anekdot? Betul, bukan ya? Mengapa bukan? Karena tadi sudah kita pahami bahwa teks anekdot itu yang pertama misalnya adalah mengandung humor. Ada humornya nggak? Oh, ada kalau humornya. Kemudian yang kedua selain humor ada kritikan. Ada kritikannya? Ini tidak ada ya. Jadi ini bukan teks anekdot.
melainkan ini hanya teks humor. Pengertian teks humor. Teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Jadi ini tujuannya kalau teks humor itu ya hanya sebatas untuk membuat tertawa para pembacanya ya atau pendengarnya. Persamaan anekdot dengan humor. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang terakhir ya. Keduanya sama-sama mengandung unsur humor atau kelucuan. Tadi sudah ada di teks yang pertama itu terdapat kelucuan, teks kedua jauh lebih lucu lagi. Nah, perbedaannya, anekdot, makna yang disampaikan adalah makna yang tersirat, bukan makna sesungguhnya. Jadi, di teks anekdot itu ada makna tersirat. Tadi makna tersirat dari kalimat apa? Dari kalimat dosen yang tidak mau berdiri. Lawan kata tersirat itu apa? Tersurat. Ya, jadi kalau tersurat itu dituangkan di dalam teks, kalau tersirat itu kita harus memaknai. Dan humor, kalau humor tidak mengandung makna tersirat. Yang kedua, teks anekdot itu perbedaannya mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Sementara humor hanya merupakan hiburan saja. Yang ketiga, topik yang dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan khalayak ramai. Sementara humor, topik yang dibicarakan merupakan topik umum pada kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Itulah sahabat belajar yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.